Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 12 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak dua dimensi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada OSN Fisika untuk gerak dua dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian H di atas tanah. Bola bertumbukan dengan tanah dan memantul vertikal ke atas dengan kecepatan 75% dari kecepatan sesaat sebelum menumbuk tanah. Proses tumbukan bola dengan tanah berlangsung singkat. Bola kedua dijatuhkan bebas dari atas bola pertama dari ketinggian yang sama tepat saat bola pertama meninggalkan tanah. Setelah tumbukan, kecepatannya menjadi 75% dari sebelumnya, kan itu. Baru bola kedua dijatuhkan, kemudian saat bola pertama tepat meninggalkan tanah atau terjadi tumbukan yang pertama. Yang A, hitunglah waktu yang diperlukan agar kedua bola bertumbukan sejak bola pertama dilepaskan. Tentukan ketinggian kedua bola bertumbukan relatif terhadap tanah. Gambarkan grafik letak kedua bola saat bertumbukan. Kita bahas bersama-sama. Inilah bentuk ilustrasi gambar Jadi bola dijatuhkan saat menyentuh tanah, kemudian memantul dengan kecepatan V aksen Y1 sama dengan 3/4 VY1. Jadi dari sini terjadi saat menyentuh tanah adalah VY1. Pada waktu saat menyentuh tanah, bola kedua kemudian dijatuhkan Jadi pada waktu 3/4 VY1 bola bertemu Bola pertama dan kedua bertemu. Berapakah? Yang terakhir itu yang ditanyakan adalah ketinggian kedua bola Ketinggian kedua bola setelah bertumbukan di udara. Yang A, T12 sejak dari awal awal bola pertama dilepaskan. Yang B adalah Y12 di sini Kemudian yang C, grafik Y12 dan T pada kedua bola bertemu untuk kedua bola bertemu. Kita lanjutkan. Kita lihat pada posisinya di sini, kita hitung dulu pada bagian pertama di sini Maka berapakah T12? Kita lihat pada gerak bola yang pertama Gerak bola yang pertama adalah Y. Ini dianggap Y1 di sini Itu sama dengan H dikurangi setengah GT dikuadratkan, GT kuadrat Maka dengan demikian saat bola menumbuk lantai, maka Y1-nya itu sama dengan 0 V0Y-nya juga sama dengan 0. Karena di sini adalah pada waktu dikatakan acuan H sama dengan 0. Maka dengan demikian Y pada waktu T1 pada waktu ini, pada waktu di ketinggian Y1 di sini, YT1-nya, maka YT1-nya di sini 0, sehingga yang ada hanya H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka dengan demikian waktunya adalah dikalikan 2H per G. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyentuh
saat menyentuh pada waktu YT1, T-nya sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Saya kira permasalahan ini tidak menjadi kesulitan karena apa? YT1-nya 0, maka dengan demikian dilepas tanpa kecepatan awal di sini juga VY-nya sama dengan 0 kan itu. V0Y-nya dari sini ya. Kemudian kecepatan bola diperoleh berdasarkan siapa? VY1 yang ini ya. VY1 ini ya pada waktu T1 itu sama dengan V0Y. V0Y-nya sama dengan 0 kan itu. Maka dikurangi GT1. Maka dengan demikian ya, karena ini 0 maka VY1 pada waktu T1 di sini ya, saat mau menyentuh tanah kecepatannya adalah negatif G akar dari 2H dibagi dengan G. Paham ya? Maka dengan demikian ya, ini dimasukkan menjadi G kuadrat ya. Maka G kuadrat dibagi dengan G masih ada G, maka VY1 pada waktu T1 di sini adalah negatif akar 2GH ya. Saat pada waktu menyentuh tanah kemudian memantul kembali, maka dengan demikian kecepatan memantul bola ke atas di sini ya itu berdasarkan V aksen Y1 di sini ya. V aksen Y1 itu sama dengan 3/4 VY1 yang ini ya. Maka dengan demikian kecepatannya menjadi 3/4 VY1 dikalikan dengan T1 pada waktu T1 ya. Maka dengan demikian VY pada waktu T1 adalah negatif akar 2GH sehingga ya ini yang negatif karena arahnya sebenarnya pada waktu mendekati 0. Maka dengan demikian 3/4 dikalikan dengan akar 2GH. Tanda negatif sebenarnya arahnya berlawanan kan itu ya. Berlawanan dengan keadaan yang V aksen Y1 maka menjadi pertanda positif sehingga persamaan kecepatan setelah memantul pertama kali V aksen Y1T itu sama dengan 3/4 akar 2GH. Ini yang kita inginkan dari harga 3/4 VY1. Maka tinggi bola setelah tumbukan dengan lantai yang ke sini ya, ini yang di sini itu dituliskan bahwa ya V aksen ya tinggi setelah tumbukan pertama pada waktu T sama dengan V aksen Y1T yang ini ya. Nah, maka kecepatan ini dipakai sebagai kecepatan awalnya T aksen ya. Karena setelah tumbukan pertama kita sebut dengan T aksen ya. T aksen dikurangi setengah GT aksen kuadrat. Ini dimasukkan harganya. Maka dengan demikian ya 3/4 akar 2GH T aksen dikurangi setengah ya, setengah GT aksen kuadrat. Nah, ini sebelum tumbukan ya. Ini sesudah tumbukan. Kan itu. Setelah tumbukan pertama ya, kita lanjutkan. Pada gerak bola kedua. Nah, bola kedua juga dikatakan sama karena tepat saat bola pertama naik maka bola pertama dijatuhkan maka tetap menggunakan T aksen bersamaan dengan bola pertama saat naik setelah pantulan kan itu. Maka dengan demikian T aksen adalah waktu kedua bola pertumbukan di udara kita sebut dengan T12 ya supaya mudah kita mengambil faktornya. Yang di atas adalah bola 2, yang dari bawah adalah bola 1. Maka dengan demikian bola pertama ya. Maka ini tadi persamaannya sudah dituliskan Y aksen T ya. Itu sama dengan 3/4 akar 2GH T aksen dikurangi setengah GT aksen kuadrat. Jadi kita gunakan ini dulu ya. Pada waktu bola kedua dilepaskan bola pertama saat naik. Maka T12 ya. T
T12 itu akan sama dengan Y2 T aksen ini dengan Y aksen T di sini. Maka kalau sama kita gabungkan. Maka dengan demikian ini sama dengan ini ya persamaannya ya. Maka dengan demikian H dikurangi setengah GT aksen kuadrat yang bola kedua sama dengan 3/4 akar 2GH T aksen dikurangi setengah GT aksen kuadrat. Maka dengan demikian ya kita lihat di sini ya. Ini ada yang sama. Berarti kalau dipindah ke sana positif maka nilainya 0. Maka tinggal ini ya. Nah, berarti hanya sama dengan 3/4 ya, 3/4 akar 2GH T aksen. Maka dengan demikian T12 ini sudah disebut di sini. T12 adalah pertemuan kedua bola dari bawah dengan dari atas kan itu. Maka T12 sama dengan 4H dibagi 3 ya, akar 2GH. Maka sama saja ya. Kalau hanya mau dimasukkan ya menjadi H kuadrat di sini. H kuadrat dibagi dengan H masih ada H. Maka T12 adalah 4/3-nya kan itu. Maka dengan demikian ya kita lanjutkan T12 ya ini 4 ya. Maka sama saja 2 dengan 2. 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kalau 2 yang terakhir dimasukkan ke sini adalah menjadi 4H. Paham ya? Ini 2 ya. Maka 2 yang satunya lagi dimasukkan ke dalam akar menjadi 4. 4 akar 2. 2 kali 2 menjadi 4. Maka ini persamaannya menjadi T12 adalah 2 akar 4H dibagi dengan 2G. Akar 4 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Kembali lagi seperti semula. Maka dengan demikian 4 dibagi 2 adalah 2. Maka dengan demikian 3/2 ya. 3/2. Ini 3-nya tetap di luar ya. Maka 2H dibagi dengan G. Jadi pertemuan bola itu terjadi pada waktu 2/3 akar 2H dibagi dengan G. Ini adalah persamaan asal dari T1. Maka dengan demikian kita lanjutkan. T adalah waktu yang diperlukan agar kedua bola bertumbukan di udara setelah bola pertama dijatuhkan. Pencarian T12 itu dari sejak awal bola dijatuhkan. Maka T-nya ini ya pada bola pertama tadi sudah ketemu akar 2H dibagi dengan G. T12-nya 2/3 akar 2H dibagi dengan G. Maka totalnya adalah T ya. Yang pertama ditambah dengan T yang kedua T12 karena bola pertama dihitung sebelum dijatuhkan. Maka jumlahnya ini adalah T ditambah dengan T12. Maka ini ya akar 2H dibagi G ditambah 2/3 akar 2H dibagi dengan G. Ini adalah 1 ya ditambah 2/3. Maka ini tiba 3/3. Maka T-nya adalah seluruh T-nya ya adalah siapa? 5/3 akar 2H dibagi dengan G. Ini 1 menjadi 3/3. 3/3 ditambah 2/3 5/3. Inilah yang kita inginkan ya. Pada waktu keseluruhan bola dihitung dari 1 sampai pertemuan kedua bolanya, maka dihitung dari bola pertama dijatuhkan. Ini yang diinginkan. Maka nilai T12-nya ya dengan keseluruhan waktunya itu adalah 5/3 akar 2 dibagi akar 2H dibagi dengan G. Inilah pada soal yang pertama. Nah, Y aksennya tadi yang pertama tumbukan pertama 3/4 ya. 3/4 akar 2GH T aksen dikurangi setengah GT aksen kuadrat. Kemudian Y2 ya. Bola pertama, bola kedua dijatuhkan bersamaan ya.
Maka dengan demikian T aksennya adalah H dikurangi setengah G T aksen dikuadratkan. Ya. Ketemunya T12 tadi sudah ada 2/3 akar 2H dibagi dengan G. Pertanyaan yang B, berapakah Y12? Ya. Jarak dari tanah sampai bertemunya bola yang pertama dengan yang kedua dari atas dan dari bawah, kan itu. Maka dengan demikian ya, Y pada T12 ya, ini adalah H ya, di atas permukaan tanah ya, dikurangi setengah GT1 kuadrat. Maka dengan demikian dimasukkan ini ya, dimasukkan. Maka H dikurangi setengah G ya, perkalian dari 2/3 akar 2H dibagi dengan G dikuadratkan. Maka ini kalau dikuadratkan menjadi 4/9 dikalikan 2H dibagi dengan G. Maka dengan demikian ya, ini hasilnya ya. Sehingga ini 2 dibagi 2 1 ya. Kemudian G ya dibagi G juga 1, maka tinggal siapa? 4H dibagi dengan 9 ya. 4H dibagi dengan 9 atau ketemunya ini ya 4H dibagi dengan 9 kan itu. Maka dengan demikian ini 9/9 ya, dikurangi 4H dibagi 9. Maka Y12-nya adalah 5H dibagi dengan 9. Jadi setelah bertemu bola kedua dari atas, bola pertama dari bawah, itu tinggi yang dipertemunya bola 1 dan 2 itu adalah 5H dibagi dengan 9. Ini adalah pertanyaan pada waktu B ya. Sekarang kita lihat grafik Y12 dan T kedua bola bertemu. Maka dengan demikian grafik di bawah ini merupakan grafik posisi terhadap masing-masing waktu bola dan titik potong kedua kurva yang menunjukkan waktu terjadinya tumbukan. Ini adalah bola pertama sebelum dia pertemuan T12 di sini adalah pada waktu bola kedua mulai dijatuhkan ya. Saat dia meninggalkan bola pertama meninggalkan T12, bola kedua bersamaan dilepaskan. Inilah bertemunya ya. Bertemunya Y12. Maka ini adalah Y aksen T. Maka bola turun di sini, bola kedua turun disambut oleh bola yang pertama, inilah yang disebut dengan Y12. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1 atau hanya satu soal pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami ya proses-proses yang terjadi pada variabel-variabel untuk menentukan apa yang ditanyakan dalam soal ya. Semoga kita bisa menemukan kesimpulan sehingga dapat mengerjakan soal gerak 2 dimensi dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.